Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila an-nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidir Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga kepada kita semuanya, terutama sekali nikmat taufik. Karena hanya dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala pagi hari ini kita bisa melangkahkan kaki menuju majelis ilmu untuk melanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Semoga kehadiran kita pada pagi hari ini menjadi sebab kita bisa memahami ilmu-ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Pagi hari ini kita telah sampai pada hadis nomor 91. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Adi bin Hatim qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu ya Rasulullah ursilu qalbi wa usammi fa ajidu ma'ahu ala saydi kalban akhara lam usammi alaihi wala adri ayyuhuma akhadha qala la ta'kul fa innama sammaita ala kalbika wa lam tusammi ala al-akhari. An Adi bin Hatim, saking Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala wasdawuh sapa Adi sa'altu wastaqan sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah, he Rasulullah, ursilu
ngirim sapa ingsun kalbi ing anjing ingsun wa usammi lan maca bismillah sapa ingsun fa ajidu nuli nemokaken sapa ingsun ma'ahu sartane kalbi ala saidi ing atase kewan buruan kalban ing asu anjing asu akhara kang weneh lam usami kang ora maca bismillah sapa ingsun alaihi ing kalban akhar wala adri lan ora weruh sapa ingsun ayyuhuma endi-endi karone iku akhadha ngalap apa ayyuhuma. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi la takul aja mangan sapa sira fa innama samaita angeng pestine maca bismillah sapa sira ala kalbika ing atase asu sira walam tusammi lan ora maca bismillah sapa sira alal akhari ing atase kang weneh. Diriwayatkan dari Adi ibn Hatim. Beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku mengirimkan anjingku dengan seraya membaca bismillah. Kemudian aku mendapati anjingku itu pada binatang buruan, tetapi ada anjing yang lain di situ yang belum atau yang saya tidak membaca bismillah, tidak membaca basmalah pada anjing yang lain itu. Dan aku tidak tahu mana di antara dua anjing itu yang menerkam binatang buruan tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu memakan binatang buruan itu karena kamu membaca basmalah pada anjingmu dan tidak membaca basmalah pada anjing yang lainnya. Hadirin rahimakumullah. Jadi yang ditanyakan oleh sahabat Adi bin Hatim terkait dengan berburu binatang buruan. Tentu saja binatang buruan yang diburu adalah binatang yang halal, misalnya seperti rusa atau binatang halal yang lainnya. Jadi sudah menjadi tradisi di mana-mana di seluruh dunia ini. Salah satu alat untuk berburu adalah anjing. Anjing yang memang sudah dididik, sudah dididik maksudnya dilatih untuk bisa berburu menggunakan anjing. Nah, yang ditanyakan adalah bahwa Adi bin Hatim itu melepaskan anjingnya untuk berburu disertai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu dia anjingnya itu lari pergi untuk berburu. Setelah tidak lama kemudian setelah didapati anjingnya, ternyata dia ada binatang buruan, tapi ada anjing lain yang ada di situ yang beliau itu tidak membaca basmalah pada anjing yang kedua itu. Jadi ada dua anjing di situ. Sehingga Adi ibn Hatim ini menjadi ragu. Ini anjing yang mana? Ini yang menerkam anjing yang menerkam siapa namanya? Yang menerkam binatang buruan itu yang mana? Anjing yang pertama atau anjing yang kedua? Jadi di sini terdapat keraguan dari Adi bin Hatim, apakah yang menerkam binatang buruan itu anjing dia yang sudah disertai membaca basmalah ketika melepaskannya, atau anjing lain yang tidak disertai dengan membaca basmalah.
Di sini ada keraguan dari Adi bin Hatim, sehingga ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jawaban Nabi, janganlah kamu makan. Artinya binatang buruan, daging binatang buruan yang mati itu janganlah kamu makan. Kenapa? Karena di situ ada keraguan tentang anjing yang yang menerekamnya itu apakah yang disertai dengan bacaan basmalah atau yang tidak disertai dengan bacaan basmalah. Hadirin rahimakumullah, hadis ini sangat terang menjelaskan kepada kita bahwa dalam permasalahan daging seseorang harus ekstra berhati-hati, karena ragu-ragu terhadap status suatu daging. Apakah daging itu disembelih secara syar'i atau tidak disembelih secara syar'i? Disembelih oleh seorang muslim atau bukan seorang muslim? Keraguan, sekedar ragu, itu menjadikan daging tersebut haram untuk dikonsumsi berdasarkan hadis ini. Kalau kamu misalnya mendapati sebuah daging, kemudian kamu ragu-ragu, ini yang nyembelih orang Islam atau bukan ini? Ragu-ragu, dalam hati ragu-ragu karena misalnya ketika kamu masuk ke dalam rumah makan, ternyata di situ terlihat ada salib di warung itu. Sehingga kamu menjadi ragu, ini yang menyembelih orang Islam atau bukan orang Islam. Maka apa hukum memakan daging yang dihidangkan tersebut? Hukum memakannya adalah haram. Atau seseorang ragu tentang cara penyembelihan. Karena secara zahir kayaknya orang yang punya warung ini enggak paham agama sama sekali. Yang punya warung atau orang tuan rumah yang menghidangkan daging tersebut tidak paham agama dan enggak pernah belajar ilmu agama. Jangan-jangan dia menyembelihnya ngawur. Dia menjadi ragu dalam hatinya tentang tata cara penyembelihan. Jangan-jangan enggak sah. Jangan-jangan belum memotong dua jalan nafas dan jalan makan. Jangan-jangan belum terpotong. Dia jangan-jangan yang menunjukkan itu ada keraguan dalam hatinya tentang status daging tersebut. Maka apa hukum memakan daging itu? Hukumnya adalah haram. Ini harus diperhatikan. Ini hukum berlaku khusus untuk masalah daging. Daging yang dimaksud ini sembelihan, bukan maksudnya daging sapi. Karena sebagian orang ketika disebut daging maka pemahamannya adalah daging sapi. Kalau ayam bukan daging, disebut ayam gitu aja. Makan apa? Makan ayam. Kalau makan daging sapi baru dia mengatakan makan daging. Enggak, yang dimaksud semua sembelihan, apakah itu ayam, kambing, sapi, atau mentok, atau bebek, semuanya ya, semuanya sembelihan itu. Jika seseorang itu ragu antara siapa ini yang menyembelih, orang Islam atau bukan orang Islam. Yang menyembelih misalnya yang menghidangkan daging itu adalah seorang mujassim. Seorang mujassim orang Wahabi yang meyakini bahwa Allah itu berupa jisim, yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bertempat di langit atau bertempat di atas arsy yang memiliki bentuk dan ukuran. Itu namanya apa? Mujassim. Orang yang meyakini bahwa Allah berupa benda yang memiliki bentuk, ukuran, yang bertempat suatu tempat, namanya mujassim. Sementara kita mengetahui bahwa al-mujassim itu hukumnya bukan muslim, seperti yang dikatakan
oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Sebagaimana dikutip oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan al-mujassimu kafirun la tasihhu sholatu khalfahu. Al-mujassim, orang yang meyakini bahwa Allah itu jisim, itu hukumnya kafir, gak sah sholat di belakangnya. Dan ini adalah sesuatu yang mujma' alaih, sesuatu tentang kekufuran mujassimah, itu adalah sesuatu yang disepakati oleh seluruh umat Islam. Nah, kemudian ketika kita ada di di suatu warung misalnya, tiba-tiba yang keluar yang melayani itu, yang kita tahu ini mujassim, ini orang ini, jangan-jangan ini disembelih oleh mujassim. Kalau mujassim yang menyembelih kan nggak sah, karena yang menyembelih bukan muslim, nggak sah, ragu-ragu dimakan atau tidak dimakan. Tidak dimakan, nggak boleh kita memakannya, haram kita untuk memakannya. Nah, nggak cukup seseorang kemudian ini fatwa, sebagian orang yang fatwa ini fatwa yang batil, fatwa yang salah, yang mengatakan apabila kamu ragu, udah baca basmalah aja, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, baca, makan. Jadi kalau ragu, cukup kamu baca basmalah, baca takbir, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, makan saja. Ada orang yang menfatwakan seperti itu. Itu fatwa yang enggak benar, fatwa yang tidak benar. Yang itu berarti menjerumuskan seseorang, menjerumuskan orang-orang untuk memakan makanan yang haram. Jelas berdasarkan hadis yang kita baca ini. Ketika seseorang itu ragu, di sini kan Adi Ibn Hatim ragu-ragu. Ini yang membunuh binatang buruan ini, anjing yang dibacai bismillah atau yang enggak. Karena kalau enggak dibacakan bismillah, maka ini nanti enggak sah, enggak halal. Ada keraguan, Nabi mengatakan la takul, janganlah kamu memakannya. Ini berbeda konteksnya dengan hadis Bukhari juga yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, di mana suatu ketika ada orang-orang yang datang. Ada orang-orang yang datang dengan membawa daging. Yang daging itu tidak diragukan tentang yang menyembelihnya, bahwa yang menyembelihnya itu adalah seorang muslim. Kemudian ditanyakan, orang yang dihidangkan itu dia ragu-ragu, karena yang datang membawa daging itu adalah orang-orang yang sudah masuk Islam tetapi belum lama masuk Islamnya. Dia belum lama masuk Islamnya, tapi sudah diyakini bahwa az-zabih yang menyembelih itu muslim, dan sudah penyembelihannya sesuai ketentuan syarak. Tetapi diragukan apakah ini disembelih dengan membaca basmalah atau tidak membaca basmalah. Itu yang diragukan. Bukan meragukan apakah yang menyembelih itu muslim atau bukan muslim. Bukan meragukan apakah penyembelihannya itu sudah sesuai ketentuan syarak atau tidak. Tetapi yang diragukan apa? Yang diragukan adalah apakah ini dibacakan basmalah atau enggak. Karena dalam hal menyembelih membaca basmalah itu ada khilaf di antara para ulama. Kalau dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Tidak wajib ketika menyembelih membaca basmalah. Sedangkan dalam mazhab lain ada yang mengatakan hukumnya adalah wajib.
membaca basmalah ketika menyembelih binatang ternak atau binatang yang halal untuk dimakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis Aisyah itu kemudian Nabi bersabda, antum samullah wa kulu. Kalian baca basmalah, kemudian makanlah. Kalau yang di sini la ta'kulu, janganlah kalian makan. Tetapi dalam hadis riwayat Aisyah yang dulu kita pelajari di kitab Bulughul Maram, kalau kalian ingat, kalau masih ingat. Jadi dalam hadis yang ada di Bulughul Maram itu disebutkan bahwa Nabi mengatakan antum samullah wa kulu. Ini konteksnya berbeda, permasalahannya itu beda. Kalau di sini dalam hadis yang ini yang dari Adi bin Hatim itu orang ragu terhadap penyembelihnya, itu muslim atau bukan muslim. Penyembelihannya itu sesuai dengan ketentuan syara atau enggak. Itu yang diragukan. Maka jawaban Nabi, janganlah kalian makan. Artinya al-lahmul mashkuk anhu itu haram. Memakan daging yang diragukan tentang statusnya itu adalah haram. Nah, sementara yang dalam hadis Aisyah seperti yang tadi kita sebut, itu sudah diketahui penyembelihnya itu seorang muslim dan tata cara penyembelihannya juga sesuai dengan ketentuan syara. Tapi diragukan apakah tadi baca basmalah apa enggak, karena yang menyembelih ini adalah orang yang baru saja masuk Islam. Nah, dalam kasus ini kemudian Nabi mengatakan kalian baca basmalah, kemudian makanlah. Jadi cukup membaca bismillahirrahmanirrahim kemudian dimakan. Jadi ini berbeda, kasusnya berbeda. Kalau yang kedua ini bukan ragu terhadap status kehalalan daripada daging itu. Tidak ragu terhadap status penyembelihan sah atau tidak dari daging yang tersedia itu, enggak. Kalau yang kedua ini tidak ragu terhadap itu. Kalau yang pertama ya ragu terhadap keabsahan penyembelihan binatang yang dagingnya dihidangkan. Kalau yang kedua bukan ragu tentang keabsahan penyembelihannya, tetapi ragu apakah dibacakan basmalah atau enggak. Sementara membaca basmalah itu hukumnya adalah sunnah menurut Imam Syafi'i dan wajib menurut yang lainnya. Hadirin rahimakumullah. Nah, ketika yang diragukan bukan status keabsahan dari penyembelihan, maka Nabi dawuhnya kalian baca basmalah kemudian makanlah. Tapi kalau yang statusnya itu diragukan tentang keabsahan penyembelihannya, Nabi mengatakan janganlah kalian makan, janganlah kamu makan. Bisa membedakan ya antara yang pertama dan yang kedua. Nah, jadi kalau kita ragu terhadap daging yang tersedia di hadapan kita tentang status keabsahan penyembelihannya, kita mempertanyakan ini yang menyembelih adalah muslim atau bukan muslim, kita ragu apakah ini disembelih secara sesembelihan yang syar'i atau enggak, maka haram bagi kita untuk memakan daging tersebut. Dihindari karena hukum memakannya adalah haram. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Tentang masalah ini juga sebenarnya sudah pernah kita bahas dalam kitab Bulughul Maram. Anil Barra ibni Azib wa Zaid ibni Arqam sa'ala
wastaqan sapa Al-Bara ibni Azib lan Zaid ibni Arqam Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sarfi saking sarf, bukan ilmu sarf. Anis sarfi artinya di sini menjual emas dengan emas, menjual perak dengan perak, atau menjual emas dengan perak, menjual perak dengan emas. Itu yang dimaksud sarf. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, ingkana lamun ana apa as-sarf iku yadan, tangan biyadin kelawan tangan. Artinya ada taqabud fala ba'sa mongko ora ana bahaya iku maujud. Fa in kana lan lamun ana apa saraf iku nasian kang den akhiraken penyerahane fala yasluhu mongko ora wenang, ora layak, tegese ora wenang apa as-sarf, karena itu merupakan riba. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Al-Bara ibnu Azib dan Zaid bin Arqam, keduanya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang as-sarf. As-sarf itu jual beli nakad, misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak, perak dengan emas. Itu yang disebut as-sarf, jual beli, ya, jual beli. Seperti yang tadi kita gambarkan. Itu bagaimana jual beli seperti itu? Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa membaca sholawat ketika nama Nabi disebutkan. Nah, majelis kita ini majelis ilmu juga majelis sholawat, karena kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Nabi bersabda, apabila yadan biyadin maka enggak apa-apa. Yadan biyadin itu artinya ada taqabud, ada serah terima dalam majelis itu, maka enggak apa-apa. Tetapi jika nasian, jika penyerahannya itu diakhirkan, nah, nanti sore kamu ambil misalnya, atau besok, maka itu haram. Fala yasluhu, maka enggak boleh, hukumnya haram, karena itu termasuk riba. Masih teringat dengan bab riba dalam fikih, bahwa riba itu ada kalanya namanya riba nasai, ada ribal fadl, ada ribal yad, ada ribal yad. Yang itu dipengaruhi oleh jenis dan ilahnya. Jadi kalau sarf ini misalnya emas dengan emas atau perak dengan perak, emas dengan emas, perak dengan perak, itu kan sama jenis dan sama illah. Jadi ittafaqa al-illah wal jinis. Jenisnya sama, yaitu emas dan emas, perak dengan perak. Ilahnya juga sama, yaitu sama-sama nakad. Sambil murajaah, diingat-ingat mukhtasar. Jadi sama ilahnya dan sama jenisnya. Nah, di situ kan agar tidak terjadi riba, maka disyaratkan 3 perkara. Yang pertama, timbangannya harus sama. Timbangannya harus sama. Yang kedua, harus ada taqabud, harus ada serah terima di majelis itu. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menyebutkan ajal, artinya tidak diakhirkan. Nah, tidak disebut ajal di tempat tersebut. Artinya tidak diakhirkan dalam penyebutan serah terimanya. Itu syaratnya. Apabila salah satu dari 3 itu tidak terpenuhi, maka akan terjadi riba.
Jika ada perbedaan ukuran antara emas dengan emas itu, misalnya emas lama dengan emas baru, kemudian yang satu itu 5 gram, yang satu 6 gram misalnya, maka berarti terjadi riba apa? Ribal fadl. Terjadi ribal fadl. Kalau yang kedua nggak ada takabut dalam majelis, maka akan terjadi namanya ribaliyat. Kalau yang nggak ada itu yang ketiga, misalnya dengan menyebut ajal, ada kalau di sini nasian, maka terjadi riba an-nasa. Ini apabila sama illah, sama jenis. Tapi kalau sama illah beda jenis, misalnya dalam hal ini adalah emas dengan perak atau perak dengan emas dibalik, maka disyaratkan 2 hal biar tidak terjadi riba. 2 hal itu yang kedua. Yang pertama dari yang tadi, yaitu harus sama timbangannya, itu enggak disyaratkan. Boleh beda karena memang jenisnya beda, namanya juga perak sama emas. Kalau ukurannya beda enggak masalah. Tetapi kalau yang kedua, misalnya enggak ada serah terima, enggak ada takabut di majelis itu, maka akan terjadi ribaliyat. Jika ada penyebutan ajal, maka akan terjadi riban nasa. Ada 2 riba yang akan terjadi. Tapi kalau beda illah dan juga beda jenis, beda illah otomatis beda jenis juga. Maka di sini tidak ada syarat ketiga itu. Misalnya beli emas dengan beras misalnya, maka tidak ada ketentuan syarat-syarat itu sehingga tidak ada ribanya. Atau seperti yang kita lakukan sekarang, kita jual beli menggunakan uang. Kita menggunakan uang, membeli sesuatu dengan uang untuk mendapatkan makanan, emas, perak. Itu di situ tidak berlaku 3 riba ini, ribal fadl, ribal yad, riba an-nasa, itu tidak terjadi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tentang masalah uang dengan uang, maka di sini kalau dalam mazhab Syafi'i itu juga tidak terjadi riba. Karena uang itu bukan naked dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau misalnya pada hari raya seseorang melakukan jual beli uang, yaitu uang baru dengan uang lama. Uang baru 100.000 dibeli dengan 110.000. Akadnya apa? Jual beli. Dengan jual beli, saya membeli uang 110.000 dengan harga 100.000. Kebalik, saya membeli uang 100.000 dengan harga 110.000. Dengan jual beli seperti itu, kalau dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya boleh. Karena di situ uang itu tidak seperti emas ataupun perak. Jadi enggak ada akad, enggak ada ilah ribanya sama sekali. Karena ilah riba itu yang pertama adalah nakad, yang kedua adalah mat'umat. Mat'umat, nakad itu hanya emas dan perak, kemudian mat'umat itu berupa makanan. Nah, di sini enggak ada ilah ribanya sama sekali. Itu kalau menurut Imam Syafi'i. Tetapi dalam mazhab yang lain itu ada yang mengatakan bahwa uang yang beredar sekarang ini itu statusnya sama dengan emas dan perak. Sehingga kalau dilakukan
transaksi jual beli seperti yang tadi kita sebut, itu juga masih termasuk riba karena ada fadlnya, ada lebihannya, ukurannya nggak sama, berarti terjadi ribal fadl. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih rinci ini dijelaskan dalam kitab fikih. Tapi secara garis besarnya tadi kita sudah sebutkan. Di sini kan masalah in kana yadan biyadin fala ba'sa, ini salah satu syaratnya, yaitu apabila emas dengan emas atau emas dengan perak, yaitu sharaf, itu salah satu syaratnya adalah harus yadan biyadin, artinya harus ada taqabud di majelis akad itu. Jika ada yadan biyadin la ba'sa, enggak apa-apa, enggak haram. Tapi kalau enggak ada yadan biyadin, justru ada penyebutan ajal, maka akan terjadi riba. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Anil miqdami. Kalian miqdad atau miqdam? Pakai dal atau pakai mem? Dal. Yang benar anil miqdami. Diganti dalnya, diganti mem. Anil miqdami ibni Ma'di Karib. Ibni Ma'di Karib, bukan ibni Amrin, tetapi ibni Ma'di Kariba al-Kindi anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ma akala, qala wasdawa sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma akala ora mangan sapa ahadun wong suci ta'aman ing panganan qattu babar pisan khairan kang luweh bagus min ayyakula tinimbang saking yen to mangan sapa wong min amali yadihi saking penggawean tangane wong ahad. Wa inna nabiyallah, lan sak temene nabine Gusti Allah rupane Dawud, Nabi Dawud alaihi salam iku kana ana sapa Dawud iku yakulu dahar sapa Nabi Dawud min amali yadihi saking pekerjaan tangane astone Kanjeng Nabi Dawud alaihi salam. Diriwayatkan dari Al-Miqdam ibnu Ma'di Karib Al-Kindi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, tidaklah seseorang itu memakan makanan sama sekali yang lebih baik dari memakan makanan hasil dari pekerjaan tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Dawud alaihissalam itu memakan makanan hasil dari hasil pekerjaan beliau sendiri. Hadirin rahimakumullah. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa yang lebih utama yang dimakan oleh seseorang itu adalah makanan yang dihasilkan dari keringat dia sendiri. Jadi dia bekerja, kemudian mendapatkan hasil, dan dari situ dia makan. Itu yang lebih utama. Bukan minta-minta sama orang, kemudian dikasih, kemudian dia makan dari hasil jerih payah orang lain. Orang lain yang kerja, dia yang makan. Itu kalau diberikan misalnya sebagai sedekah atau sebagai hadiah, memang boleh dia memakannya. Tetapi yang lebih utama di sini menjelaskan tentang yang afdal. Yang lebih utama makanan yang dimakan oleh seseorang itu adalah yang dihasilkan dari dari kerja dia sendiri. Atau dengan kata lain yang biasa
dipakai itu hasil jerih payah dia sendiri atau hasil keringat sendiri. Misalnya kamu mencangkul di sawah, kemudian kamu tanami padi, kemudian tumbuh padinya dan berbuah, kemudian kamu panen dan kamu makan dari situ. Nah, itu namanya makan dari hasil jerih payah sendiri. Itu yang lebih utama. Atau kamu misalnya bekerja di sawah orang, kemudian kamu dikasih upah, dikasih upah dari kamu bekerja itu, kemudian uangnya kamu belikan makanan, misalnya untuk kamu buat makan, maka itu yang lebih utama, kayak begitu. Atau kamu misalnya bekerja sebagai penjahit, misalnya kamu penjahit, artinya disewa tenaga kamu untuk menjahitkan pakaian orang. Nah, setelah dapat uangnya, kemudian kamu belikan makanan, kamu makan. Itu yang lebih utama. Hasil jerih payah kita sendiri. Atau kamu dagang misalnya, kamu dagang kemudian mendapatkan keuntungan dari dagang itu, kemudian kamu makan hasilnya, itu yang lebih utama. Jadi memakan makanan hasil dari keringat sendiri, dari jerih payah kerja yang dia lakukan. Itu yang afdol, itu yang lebih utama. Kalau seseorang memakan pemberian dari orang lain juga tidak masalah, kalau itu memang diberikan dengan keridhaan dari pemiliknya sebagai hadiah, sedekah, hibah dan sebagainya. Kita makan tidak masalah, tetapi tidak masalah artinya tidak haram kita memakannya, tetapi yang lebih utama apabila kita memakan makanan dari jerih payah kita sendiri. Jadi kalau pekerjaan itu pada dasarnya sekarang pekerjaan sudah macam-macam. Sudah macam-macam. Kalau dulu itu pekerjaan itu yang pokok itu bertani, yang pertama bertani. Seperti Nabi Nabi Adam alaihissalam, beliau itu bertani. Beliau seorang petani dan memakan makanan dari hasil beliau bertani. Itu Nabi Adam alaihissalam. Ada pekerjaan dagang tijarah, berdagang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di waktu muda beliau berdagang. Ada juga ada Nabi Dawud alaihissalam itu menjual baju besi beliau untuk beliau makan. Kemudian ada, dan sebagian para nabi yang lainnya juga ada yang berdagang. Ada pekerjaan yaitu sina'ah. Sina'ah itu semacam buat sesuatu, industri. Industri itu juga salah satu jenis pekerjaan yang bisa kita pilih. Jadi para nabi itu mereka juga bekerja. Mereka bekerja. Bukan kemudian karena nabi langsung nggak kerja, nggak bekerja langsung makan pemberian orang, nggak. Tidak mengandalkan pemberian orang lain. Demikian juga kalau kita telusuri para ulama pada zaman dahulu, bahkan seperti imam-imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan seterusnya, dan juga para aulia, mereka itu juga bekerja. Sekarang saja banyak yang kiai-kiai yang enggak bekerja. Artinya secara zahir dengan dengan tangannya. Tetapi banyak juga yang bekerja. Dari hasil pekerjaannya itu kemudian dia makan. Makan dari hasil jerih payahnya tersebut.
itu adalah sesuatu yang lebih utama, lebih utama. Kiai-kiai zaman dahulu banyak yang bertani, punya sawah punya sawah, kemudian setiap pagi atau setiap sore di sela-sela mengajar itu kemudian ke sawah. Banyak yang seperti itu, banyak juga yang berdagang, ada yang menjadi penjahit dan seterusnya. Jadi ada yang tukang kayu juga, tukang kayu artinya yang membuat seperti mebel, meja kursi dan lemari dan sebagainya. Itu jenis-jenis pekerjaan yang bisa kita pilih. Nah, santri itu sebenarnya di pondok-pondok juga ada latihan-latihan untuk bisa bekerja. Meskipun pondok pesantren zaman dahulu banyak berbeda dengan pondok pesantren zaman sekarang. Zaman dahulu banyak pondok pesantren itu juga mengajarkan para santrinya untuk bekerja. Misalnya berkhidmah kepada kiai untuk ke sawah misalnya. Itu juga pengalaman penting, pelajaran penting untuk nanti ketika pulang biar pinter bertani. Tidak kemudian mengandalkan pemberian orang untuk makanan dia, nafkah dia dan keluarganya. Ada juga yang kemudian belajar untuk membangun bangunan, ikut kerja bangunan dan sebagainya. Itu sebagai pengalaman ketika pulang bukan hanya bisa ngaji, tetapi dia juga bisa bekerja, punya keterampilan menjahit, punya keterampilan bangun rumah, bisa tentang pembangunan, bisa punya keterampilan tentang pertanian dan seterusnya. Nah, itu hal-hal yang dibutuhkan juga sebenarnya bagi kita seorang muslim. Karena jangankan para nabi saja bekerja. Nabi Idris alaihissalam itu seorang penjahit. Nabi Adam tadi kita katakan beliau itu seorang petani. Nah, seorang petani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berdagang. Nah, Nabi Nuh alaihi salam itu beliau sebagai tukang kayu. Artinya buat-buat sesuatu yang di situ menghasilkan penghasilan dan itu digunakan untuk kebutuhan beliau. Itu para nabi. Bagaimana kita yang bukan para nabi? Tentu saja kita juga hendaknya bekerja dengan pekerjaan yang sekarang semakin bervariasi. Dari pekerjaan itu kita nanti tidak kemudian menggantungkan diri dari pemberian orang. Seorang dai misalnya, seorang mubaligh, seorang dai itu nanti akhirnya mengharapkan amplop pemberian orang ketika dia ngisi ceramah, ketika dia ngajar. Itu yang dia pikirkan, jadinya nggak ikhlas tujuannya untuk mencari duit dan sebagainya, karena dia nggak punya penghasilan sendiri. Nah, jadi keterampilan dalam bekerja itu adalah sesuatu hal yang dibutuhkan. Berdasarkan hadis ini dikatakan yang terbaik seseorang itu adalah memakan makanan yang merupakan hasil jerih payah dia sendiri, bukan bergantung kepada orang lain. Jadi sekarang kan lebih mudah. Meskipun dari status halal haramnya ini yang harus seseorang itu hati-hati. Kalau yang sudah pasti itu kan bertani. Tapi bertani ini lama kayanya kalau orang bertani. Meskipun luas sawahnya, ini untung-untungan. Kalau memang Allah memberikan rezeki ya semuanya ya, semua pekerjaan sama sih. Kalau Allah memberikan rezeki ya berlimpah. Tetapi orang bertani ini jarang ditemukan ada orang bertani itu menjadi kaya. Jarang ditemukan meskipun ada ya. Ada orang itu yang selalu karena sudah memang dicatat rezekinya itu banyak,
ditentukan, ditakdirkan rezekinya banyak, pas bertanam pasti tanamannya bagus, terus harganya mahal. Pas panen, pas harganya mahal. Sehingga mudah saja. Ada sebagian orang itu kalau nanam mesti nggak bagus tanamannya, padahal cara merawatnya juga sama. Nanamnya bareng, cara merawatnya sama, tapi nggak panen atau jelek tanamannya. Atau pas bagus, dia nanam hasilnya bagus, harganya anjlok, nggak laku. Ada yang nasibnya kayak begitu juga petani. Nah, semuanya tergantung pada rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pilihan mau jadi petani atau jadi apa. Banyak anak muda sekarang nggak mau jadi petani. Padahal itu juga sebuah pekerjaan yang mulia. Ada pekerjaan tadi kita sebut berdagang. Ini yang sering mendatangkan banyak hasil. Banyak orang kaya itu karena berdagang. Karena seseorang itu bisa dia mengambil keuntungan itu terserah dia, asalkan yang beli itu mau. Seseorang bisa menarik keuntungan itu bisa 10%, bisa 25%, bahkan bisa 50%, bahkan bisa 100%. Misalnya harganya itu 10.000 bisa dijual 20.000. Atau harganya itu 100.000 bisa dijual misalnya 500.000. Itu boleh. Nah, dalam Islam nggak ada ketentuan untung harus sekian persen, itu nggak ada. Yang penting penjualnya mau, yang jual mau, yang beli itu mau. Nah, sudah sama-sama ridho, maka jual belinya itu sah. Sehingga banyak para pebisnis dan para pedagang itu yang cepat kaya. Nah, tapi yang bangkrut juga banyak. Yang kemudian karena kok salah perhitungan dan sebagainya, apalagi dia melakukan riba dan seterusnya, sehingga dia menjadi bangkrut karena nggak memiliki ilmunya. Tetapi dalam hal jual beli itu juga sangat rentan dengan muamalah yang melanggar syarak, terutama pada hari ini. Pada hari ini banyak sekali orang-orang yang kaya raya itu yang mencari modal dagangnya itu dengan cara riba, dengan pinjam hutang ke bank, dengan ada bunganya dan sebagainya. Dengan cara seperti itu, semakin kaya seseorang, semakin banyak hutangnya di bank. Kalau orang biasa hutangnya cuman 1 juta 2 juta, kalau orang kaya hutangnya bisa 100 juta, bisa 1 miliar, itu hutangnya bisa segitu. Kalau itu orang kecil yang menanggung, ya bisa stres langsung di situ. Tapi ini orang yang menganggap bahwa penghasilan dia itu bisa untuk membayar hutang tersebut. Tapi banyak yang kemudian terpeleset dan kemudian habis-habisan dikarenakan apa yang dia lakukan itu melanggar hukum-hukum muamalah dalam Islam. Ini banyak sekali dalam dagang ini yang rawan adalah muamalah yang melanggar syarak dan tidak adanya kejujuran di dalam bekerja. Hadirin rahimakumullah. Atau yang ketiga tadi sinaah, industri, punya keterampilan buat ini. Apakah buat meja kursi, buat lemari, atau buat mainan, atau buat yang itu dari karya dia sendiri kemudian untuk dijual belikan, apalagi sampai diekspor misalnya ke luar negeri, maka itu juga sesuatu hal yang baik. Tapi semua pekerjaan itu harus memandang ketentuan syarak. Nah, kalau bertani relatif aman, tapi harus ingat ada kewajiban zakat jika hasilnya itu banyak. Nah, ini kena di petani, sering mereka tidak mengeluarkan zakat. Dagang juga demikian.
Waktu sudah habis, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.